hubungan tatap muka antara konselor dan klien, yang mana konselornya itu ibu dan kliennya itu IPA, yang akan membantu IPA untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang IPA alami. Tapi IPA juga nggak perlu ragu atau takut apa yang IPA ceritakan itu akan tersebar, karena ini bersifat rahasia. Jadi yang hanya kita berdua aja ya. Terus ibu juga minta IPA supaya bisa lebih terbuka kepada ibu dan secara sukarela menceritakan apa yang sedang IPA alami. Gimana IPA? Apakah ibu sudah paham? Baik, sampai di sini ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Langsung aja kita mulai ya. Kalau begitu coba IPA ceritakan apakah yang membuat IPA datang kemari untuk menemui ibu. Jadi begini Bu, belakangan ini saya merasa sangat lelah. Setiap hari ada saja tugas kuliah yang menumpuk. Ditambah ada tuntutan dari keluarga saya juga di rumah. Jadi rasanya itu saya capek sebelum saya mulai belajar. Oke, berarti ibu dengar ada dua hal yang membuat yang IPA rasakan. Pertama itu ada beban mengenai tugas kuliah sama tuntutan keluarga. IPA tuh merasa lelah bahkan sebelum IPA mulai mengerjakan sesuatu. Iya betul Bu, dan ujung-ujungnya saya jadi sering menunda tugas saya. Oke, kalau begitu boleh nggak IPA ceritakan lebih detail nih, misalnya kayak ambil satu contoh tugas yang akhir-akhir ini IPA tunda untuk mengerjakannya. Ada seperti membuat tugas laporan praktikum gitu bukan. Terus deadline-nya itu misal hari Jumat, tapi sampai di hari Kamis malam saya juga belum mengerjakannya sama sekali Bu gitu. Oke, kita coba bedah ya IPA kejadiannya. Jadi di pendekatan behavioral ini kan kita sering menggunakan apa yang disebut dengan analisis C, yaitu antecedent atau pemicu behavior atau perilaku yang terjadi dan konsekuensi atau akibat yang muncul setelah kejadiannya gitu ya. Oke, kalau gitu kita coba bedah dari antecedent dulu atau pemicunya dulu ya Pak. Jadi di hari Kamis itu sebelum akhirnya IPA memilih untuk tidak mengerjakan laporan, apa yang sedang terjadi atau apa yang IPA rasakan pada saat itu? Saya ingat saya baru pulang kuliah. Jadi badan saya itu kan lemas Bu. Lalu saya buka laptop untuk memulai pekerjaannya. Tapi begitu lihat soal praktikumnya yang panjang, saya jadi malas dan akhirnya saya scroll media sosial dulu Bu. Jadi pemicunya itu ada beberapa ya IPA. Yang pertama itu ada kondisi fisik yang lelah setelah pulang kuliah. Terus ada tugas yang terasa berat sama tajam, dan perilaku yang muncul ketika membuka sosial, yang mana IPA lebih milih untuk scroll daripada mengerjakan laporan. Sebenarnya apa yang terjadi? Terus kenapa? Berapa lama sih biasanya hal itu berlangsung? Jadi awalnya itu cuma niat 5 menit Bu, tapi ujung-ujungnya bisa sampai 1 atau 2 jam. Setelah itu saya merasa lega sebentar karena pikiran saya teralihkan gitu kan Bu. Tapi begitu saya lihat jam sudah malam, saya jadi panik sendiri, terus stres karena waktunya sudah habis Bu. Jadi sekarang kita lanjut ke bagian konsekuensinya ya. Jadi ada dua macam nih akibatnya. Yang pertama itu akibat langsung, yaitu perasaan lega dan teralihkan dari rasa lelah yang telah alami. Inilah yang membuat perilaku kita men-scroll media sosial itu terasa enak dan nyaman, sehingga cenderung diulang. Jadi kejadian itu akan berulang. Tapi ada akibat jangka yang lebih panjangnya, kayak yang Pak bilang tadi, ada rasa panik, stres yang membuat laporannya akhirnya dikerjakannya terburu-buru, gitu kan, misalnya di malam hari atau bagaimana. Apakah pola seperti ini sering terjadi atau ini kejadian yang sesekali saja? Sering Bu, bahkan hampir setiap ada tugas pasti begitu. Oke. Jadi ini bukan kejadian yang berdiri sendiri, tapi udah menjadi pola atau kebiasaan yang IPA. Sekarang nih
selain media sosial, Iva bilang tadi ada juga tuntutan dari keluarga. Bisa nggak diceritain ke Ibu tuntutannya itu seperti apa? Jadi kan saya anak pertama nih Bu. Jadi saya sering disuruh bantu-bantu sama keluarga saya untuk bantu adik saya belajar, bantu pekerjaan rumah. Kadang juga diminta menemani ibu ke pasar atau acara keluarga lainnya. Jadi saya jarang untuk menolak karena saya merasa itu tanggung jawab saya. Kalau begitu, ada satu hal lagi yang saya mau tanya ini terkait perbandingan dengan teman, karena tadi Iva juga menyinggung soal itu. Bisa diceritakan sedikit? Jadi gini Bu, saya sering lihat di media sosial teman-teman saya itu mereka sudah selesai mengerjakan tugasnya sementara saya belum. Oke, jadi Ibu tangkap di sini ada beberapa hal yang saling berkaitan ya. Yang pertama itu rasa lelah fisik dan mental, terus kebiasaan menunda yang dipicu oleh tugas yang terasa berat, terus ada kesulitan menolak permintaan keluarga karena rasa tanggung jawab yang besar, terus juga ada perasaan yang tidak cukup baik akibat membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Nah, dari semua ini, mana yang menurut Iva paling mengganggu atau yang paling ingin dibuang terlebih dahulu? Menurut saya paling mengganggu itu kebiasaan menunda saya Bu, karena itu yang langsung berdampak ke nilai dan membuat saya stres setiap malam sebelum deadline tugas itu berakhir. Oke, berarti kita jadikan itu sebagai fokus utama kita hari ini ya, tanpa melupakan faktor-faktor yang lain. Jadi yang ikut mempengaruhi itu aja, kayak kelelahan, terus kesulitan menolak permintaan. Sebelum kita lanjut nih ke langkah berikutnya, ada satu pertanyaan lagi yang mau Ibu tanyakan. Dalam seminggu terakhir, kira-kira berapa jam Iva tidur setiap malam? Terus di jam berapa biasanya Iva mulai mengerjakan tugas? Saya tidur sekitar 5-6 jam Bu. Kalau mengerjakan tugas itu biasanya baru mulai jam 9 atau jam 10 malam, kadang lebih dari itu. Oke, makasih Iva udah menjawab pertanyaan Ibu dengan jujur dan detail. Informasinya akan sangat membantu kita menyusun langkah selanjutnya. Oke, jadi Ibu mau mengenalin nih hal yang sering kita gunakan di konseling behavioral. Namanya itu ada kayak lembar pemantauan diri atau self monitoring. Pernah nggak Iva dengar istilah itu sebelumnya? Belum Bu. Apa itu? Jadi sederhananya ini kayak catatan harian yang berisi 4 kolom, kayak jam atau waktu, terus ada kegiatan yang dilakukan, perasaan atau pikiran yang muncul pada saat itu, terus tingkat energi atau stres dalam skala 1 sampai 10. Nah, tujuannya bukan untuk menilai diri sendiri sebagai baik atau buruk, tapi untuk membantu kita melihat dengan lebih jelas nih kapan sebenarnya pola menunda itu paling sering muncul di Iva. Nah, apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya? Apakah Iva bersedia mencoba mengisi untuk beberapa hari ke depan? Bersedia Bu, tapi saya agak ragu kalau seandainya saya lupa mengisinya Bu. Gitu. Berarti itu sebenarnya itu kekhawatiran yang wajar ya Iva, karena pasti banyak orang yang mengalami hal yang sama untuk di awal. Nah, beberapa cara yang bisa membantu, misalnya nih, Iva bisa pasang alarm pengingat di ponsel setiap 3 jam atau mengisinya di waktu-waktu tertentu yang sudah rutin, misalnya setelah sholat atau sebelum makan. Sekarang kita coba latihan singkat ya, coba kita isi bersama untuk hari ini dari pagi sampai sekarang. Dan jam berapa kita bangun tadi? Jam 5 pagi Bu, untuk sholat subuh. Oke, setelah itu apa yang dilakukan dan bagaimana perasaannya? Setelah sholat, saya tidur lagi sebentar sampai jam 6 atau sampai jam 6 lebih kayaknya tadi Bu. Lalu habis itu saya bersiap untuk kuliah. Perasaannya biasa aja Bu, mungkin masih agak mengantuk. Energinya sekitar 6 dari 10. Oke, kita catat
catat dari jam 5 dari jam 5 sampai jam 6 sholat, terus tidur kan. Lanjut perasaan mengantuk, energi, terus jam berapa kuliah dimulai dan bagaimana rasanya selama kuliah? Kuliah itu dari jam 8 sampai jam 11, Bu. Selama kuliah saya cukup fokus, tapi menjelang akhir mulai bosan dan memikirkan tugas laporan yang belum dikerjakan. Jadi energinya turun, Bu. Jadi sekitar 5 turunnya jadi. Oke, menarik sekali ya Eva. Jadi pikiran tentang tugas yang belum dikerjakan sudah muncul, bahkan sebelum kuliah selesai. Dan itu yang membuat energi Eva sedikit turun. Setelah kuliah selesai jam 11, lalu apa? Setelah itu saya pulang makan siang, lalu rebahan sambil main HP. Niatnya saya mau istirahat sebentar saja, tapi jadi lama, Bu, sampai sekitar jam 2 siang. Perasaan saya itu nyaman, tapi juga ada rasa bersalah karena belum mengerjakan apa-apa, Bu. Ini udah siang, tapi tugas saya belum ada saya kerjakan satupun. Jadi energinya itu naik sekitar jadi 7, tapi rasa bersalahnya juga ikut naik, Bu. Oke, coba kita perhatikan ada momen di mana energi fisik justru meningkat setelah istirahat. Tetapi muncul pikiran kayak saya belum mengerjakan apa-apa yang memicu rasa bersalah. Nah, rasa bersalah ini sering menjadi bahan bakar untuk siklus berikut, yaitu kayak menghindari tugas karena merasa sudah gagal pada hari itu, lalu semakin ditunda. Apakah Kofifa melihat pola ini juga terjadi pada hari-hari lain? Iya, Bu, persis seperti itu. Jadi kalau sudah merasa bersalah, malah jadi makin malas mengerjakannya, Bu. Bukannya semangat saya jadinya. Nah, inilah mengapa lembar pemantauan ini pentingnya Eva, karena dengan mencatatnya secara rutin, Eva bisa mulai melihat sendiri pada jam-jam atau situasi tertentu yang bisa jadi titik rawannya Eva, sehingga kita bisa menyiapkan strategi khususnya untuk memenuhi itu. Nah, untuk pekerjaan rumah nanti, Ibu minta memberikan template sederhana yang bisa diisi minimal 3 kali sehari ya, kayak pagi, siang, dan malam. Apakah itu terasa mungkin untuk Eva? Mungkin kan, Bu, saya akan coba. Nah, bagus ya. Sekarang dengan gambaran yang sudah kita dapatkan tadi, mari kita lanjut ke langkah berikutnya, kayak menentukan tujuan yang ingin kita capai. Dari semua yang sudah kita bahas, baik soal kebiasaan menunda, kelelahan, atau perasaan tertekan karena perbandingan dengan teman, jika Eva boleh memilih satu perubahan yang paling konkret yang ingin Eva capai dalam 2 minggu ke depan aja nih, kira-kira apa? Saya ingin mengerjakan tugas di awal, Bu. Oke, itu arah yang bagus ya Eva. Tapi mari kita buat tujuan itu kayak menjadi lebih spesifik lagi nih, sama tertutup, supaya nanti kita bisa tahu dengan jelas apakah tujuannya sudah tercapai atau belum. Kita biasa menggunakan prinsip SMART, yaitu tujuannya harus spesifik, terus terukur, dan dapat dicapai sama relevan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, dan time bound atau batas dengan waktu yang jelas. Jadi mari kita coba terapkan pada tujuan Kofifa ya. Yang pertama itu mengerjakan tugas lebih awal. Itu masih cukup umum. Coba untuk tugas seperti laporan praktikum tadi, beberapa hari sebelum deadline, idealnya Kofifa mulai mengerjakannya. Mungkin 2 hari sebelum deadline, Bu. Oke, kalau 2 hari sebelum deadline, sekarang mengerjakan itu juga masih bisa gitu ya, masih luas. Apakah maksudnya menyelesaikan seluruh laporannya atau cukup mulai mengerjakan sebagiannya aja kita? Yang penting ada niatnya aja dulu gitu. Kalau langsung menyelesaikan semuanya mungkin berat, Bu. Mungkin targetnya mengerjakan minimal 1 jam dulu di hari pertama, Bu. Oke. Itu contoh penerapan prinsip yang achievable ya Pak, yaitu memilih target yang realistis sesuai sama kemampuan Ipa saat ini.
bukan target yang terlalu tinggi sehingga sulit dicapai yang akhirnya membuat IPA putus asa. Jadi mari kita coba rumuskan nih 2 hari sebelum deadline tugas. Terus saya akan duduk dan mengerjakan tugas tersebut minimal selama 1 jam. Nah, di waktu yang sudah ditentukan sebelumnya, bagaimana menurut IPA? Apakah kalimat itu sudah cukup jelas? Sudah jelas Bu, tapi saya bingung Bu menentukan waktu yang tepat. Soalnya jadwal saya itu suka berubah-ubah Bu. Oke, kalau gitu mari kita lihat dari hasil pemantauan kita tadi ya IPA. IPA bilang setelah kuliah siang biasanya istirahat dulu sampai jam 2. Dan energi saat itu justru meningkat menjadi 7. Gimana kalau kita coba jadikan jam 2 tadi sampai jam 3 siang sebagai jam kerja tugas yang dilakukan 2 hari sebelum deadline. Nah, tentu ini akan kita evaluasi lagi nanti dan bisa disesuaikan jika tidak cocok. Gimana? Boleh Bu. Sepertinya itu bisa dicoba jam 2 sampai jam 3 siang. Sebelum saya keburu rebahan terlalu lama, saya akan mencobanya. Oke, ini juga menerapkan apa yang kita sebut stimulus kontrol, yaitu mengatur waktu dan lingkungan agar mendukung perilaku yang ingin IPA bangun. Jadi alih-alih menunggu IPA naik atau datang sendiri, sekarang mari kita lengkapi prinsip relevan atau tandon. Relevan itu artinya tujuan ini benar-benar berkaitan dengan masalah utama IPA, yaitu mengurangi stres akibat penundaan, kan? Nah, apakah Viva merasa tujuan ini sesuai? Sangat sesuai Bu, karena ini langsung menyasar kebiasaan menunda yang paling mengganggu saya selama ini. Oke, kalau gitu untuk timeboardnya kita udah punya jangka waktu 2 minggu ya sebagai periode percobaan kita. Jadi tujuan akhir kita adalah dalam 2 minggu ke depan setiap kali ada tugas dengan deadline, Viva akan mulai mengerjakannya minimal 1 jam atau 2 hari sebelum deadline pada jam 2 hingga jam 3 siang. Nah, IPA juga diminta untuk mencatat pelaksanaannya di lembar pemantauan diri tadi ya. Apakah ini terasa pas atau ada yang ingin disesuaikan? Menurut saya sudah pas ya Bu, tapi bagaimana kalau seandainya dalam 2 hari itu ternyata saya mempunyai acara keluarga atau permintaan dari adik saya untuk dibantu belajar? Oke, pertanyaan ini penting banget ya, karena justru yang menonton kita ke topik berikutnya yang ingin saya bahas, yaitu bagaimana cara menyampaikan batasan kepada keluarga tanpa merasa bersalah yang berlebihan. Nah, sebelum itu, mari kita simpulkan dulu nih, apakah Viva merasa siap mencoba tujuan ini selama 2 minggu ke depan? Insya Allah siap. Oke, kita akan tuliskan ini secara resmi nanti ya dalam bentuk kontrak sederhana di akhir sesi. Sekarang mari kita bahas soal kemampuan mengatakan tidak atau menyampaikan batasan, karena ini sering menjadi penghalang utama dari tujuan yang akan kita susun. Nah, tadi kita juga sebutin nih kalau biasanya jarang mengatakan tidak pada permintaan keluarga karena merasa itu sebagai tanggung jawab IPA sebagai anak pertama. Nah, Ibu mau bertanya nih, menurut IPA sendiri apa yang membuat IPA sulit untuk mengatakan tidak meskipun sedang banyak tugas atau pekerjaan yang sedang IPA lakukan? Saya takut Bu dianggap tidak peduli, atau saya takut dianggap saya egois. Lagi pula kalau saya menolak, biasanya ibu saya itu jadi kelihatan kecewa Bu, dan saya tidak suka melihat hal itu. Oke, itu perasaannya manusiawi ya IPA, dan menunjukkan bahwa IPA ini orang yang peduli pada keluarga. Tapi ada perbedaan penting nih antara perilaku asertif, pasif, dan agresif. Nah, kayak perilaku pasif tadi, kayak contoh itu kita itu selalu mengiyakan permintaan orang lain. Nah, meskipun merugikan ke diri kita sendiri karena takut dianggap buruk. Nah, sedangkan perilaku agresif adalah menolak dengan cara yang kasar atau menyalahkan orang lain nih. Sedangkan perilaku asertif menyampaikan kebutuhan atau batasan kita secara jujur, jelas, dan tetap menghormati perasaan. Nah, tujuannya bukan untuk menolak semua permintaan, tapi bisa memilih kapan menerima, kapan menyampaikan keterbatasan itu dengan cara yang baik. Nah, apakah
menjelaskan situasi secara objektif. Terus ada express atau menyampaikan perasaan kita. Terus ada specify atau menyebutkan permintaan atau alternatif secara spesifik. Dan ada consequence atau menjelaskan akibat positif jika permintaannya dipenuhi. Nah, Ibu coba beri contoh terlebih dahulu ya, semacam pemodelan sebelum nanti Ibu mencoba sendiri. Bayangkan Ibu adalah Viva dan Ibu baru saja meminta dan Ibu Viva itu baru aja minta kalau Ibu menemani belanja ke pasar pada jam 12 siang. Nah, padahal itu adalah jam yang sudah kita tentukan untuk mengerjakan tugas tadi kan. Nah, saya akan contohkan responnya kayak gini. Ibu, hari ini jam 2 sampai jam 3 saya sudah ada jadwal waktu khusus untuk mengerjakan laporan. Yang harus selesai 2 hari lagi loh. Saya senang sekali kalau bisa menemani Ibu. Tapi kalau hari ini saya lewatkan jadwal ini, saya khawatir nih laporan yang saya kerjakan tadi jadi terburu-buru. Gimana kalau saya temani Ibu sehabis jam 3 aja atau besok pagi sebelum kuliah? Bagaimana menurut Ibu? Apakah kalimat ini terasa sopan namun tetap jelas batasannya? Iya Bu, terasa lebih halus daripada harus langsung bilang tidak bisa. Ada penjelasannya dan juga ada tawaran alternatifnya juga. Nah iya kan, jadi sekarang Ibu ingin kita coba praktek nih. Mari kita lakukan latihan peran sederhana. Nah, Ibu akan berperan sebagai Ibu Viva dari Ibu yang akan minta tolong sesuatu ke Viva. Nah, Viva coba respon menggunakan pola DES yang baru kita bahas tadi sesuai dengan situasi kita sendiri. Gimana Viva? Siap Bu, saya akan coba. Nah, Viva, tolong ya saat ini bantu adikku belajar matematika. Nah, dia kesulitan nih mengerjakan PR-nya. Baik Bu. Bu, sebenarnya sore ini kita juga ada tugas yang harus dikerjakan, tapi adik juga penting. Maaf ya Bu, kita bingung lanjutannya. Bapak ya Iva, karena ini baru latihan pertama dan memang butuh waktu untuk terbiasa. Mari kita coba lagi dan Ibu akan memandu kalimatnya tahap demi tahap. Pertama, coba jelaskan situasinya secara objektif tanpa menambahkan kata tapi yang terlalu cepat. Baik Bu. Sore ini jam 4 sampai jam 5 itu saya sudah punya jadwal untuk mengerjakan tugas kuliah Bu. Oke, itu bagian dari describe ya. Sekarang kita coba sampaikan perasaan Viva yang terhadap permintaan Ibu Viva secara jujur. Saya sebenarnya senang kalau seandainya saya itu bisa membantu adik saya belajar, karena saya juga merasa saya sayang sama adik saya Bu. Jadi karena rasa sayang dan peduli itu saya mau membantu adik saya belajar. Oke baik, itu bagian dari ekspres. Sekarang bagian dari spesifiknya ya Pak. Coba tawarkan alternatif waktu atau solusi lain. Bagaimana kalau saya bantu adik saya setelah belajar sekitar jam 5 atau sebelum makan malam? Oke, terakhir nih bagian dari consequence. Coba jelaskan kenapa alternatif ini akan lebih baik pada semua pihak. Karena tugas saya itu bisa selesai tepat waktu dan saya juga bisa bantu adik dengan tenang tanpa saya harus terburu-buru. Oke, Viva itu bagus banget ya Iva. Coba kita gabungkan semua kalimatnya dari awal sampai akhir dan ucapkan satu kali lagi secara utuh nih, kayak seolah-olah benar-benar berbicara sama Ibu. Bu, sore ini jam 4 sampai jam 5 saya sudah punya jadwal untuk mengerjakan tugas kuliah. Saya sebenarnya senang kalau bisa bantu adik belajar, tapi bagaimana kalau seandainya saya bantu adik belajar setelah jam 5 sore atau sebelum makan malam? Dengan begitu, tugas saya juga bisa selesai tepat waktu dan saya juga bisa membantu adik dengan tenang tanpa saya harus terburu-buru Bu. Oke, bagus Iva. Gimana perasaannya setelah mengucapkan kalimat tadi? Perasaan saya itu sangat bagus Bu, lega dan ternyata tidak terdengar seburuk apa yang saya bayangkan. Tidak ada kata tidak sama sekali, tapi tetap jelas. Oke,
Itulah inti dari komunikasi asertif, bukan tentang menolak, tapi tentang menyampaikan kebutuhan secara seimbang. Nah, Ibu ingin nambah ini memberikan apresiasi karena dalam waktu singkat Ibu berhasil menyusun kalimat yang runtut dan penuh empati. Nah, ini adalah keterampilan yang bisa terus dilatih untuk latihan di rumah nanti ya. Nah, Ibu akan menyarankan Ibu untuk nyoba pola des yang kita coba tadi. Minimal kayak situasi nyata adalah 1 kali gitu, sekecil apapun. Terus Ibu catat hasilnya. Apakah Ibu merasa siap untuk mencobanya? Siap Bu. Mungkin saya coba ke adik saya dulu ya Bu, karena lebih santai sebelum nanti ke ibu saya langsung. Oke, itu strateginya bagus ya. Kita mulai dari situasi yang risikonya lebih kecil sebelum mencoba pada situasi yang dirasa lebih berat nih. Nah, ini sejalan dengan prinsip shaping atau membangun perilaku baru secara bertahap selangkah demi selangkah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian lain ya, tapi ini juga penting, yaitu mengelola rasa lelah dan stres secara fisik. Tadi Pak sempat nyebutin bahwa rasa lelah itu sering muncul, bahkan sebelum mulai melakukan apa-apa. Nah, sesi ini mendekati dengan deadline yang muncul karena rasa panik. Secara fisik, biasanya apa yang kita rasain saat sedang panik atau stres, misalnya di bagian tubuh mana ini? Biasanya itu dada saya itu sesak Bu, terus nafas saya itu pendek, dan kadang tangan saya juga keringat dingin. Oke, itu respon tubuh yang umum ya kalau misalnya kita lagi stres. Sering disebut dengan fight or flight, yaitu tubuh bersiap menghadapi ancaman meskipun ancaman itu bukan bahaya fisik. Nah, melainkan tekanan tugas atau deadline tadi. Nah, salah satu cara yang paling efektif dan sederhana nih untuk menenangkan respon ini adalah latihan pernapasan atau deep breathing. Apakah Viva bersedia mencobanya sekarang bersama Ibu sebagai latihan langsung? Bersedia. Oke, ya silakan duduk dengan posisi yang nyaman. Terus kakinya juga nampak rata di lantai. Terus jika nyaman nih boleh menutup mata atau menundukkan pandangan. Kita akan menggunakan teknik pernapasan dengan pola hitungan, yaitu menarik nafas selama 4 hitungan, menahan selama 4 hitungan ya, terus hembuskan selama 6 hitungan. Saya akan membantu Viva coba mengikuti. Siap? Siap. Nah, kita mulai ya. Tarik nafas perlahan melalui hidung. 1, 2, 3, 4. Tahan sebentar. 1, 2, 3, 4. Oke. Sekarang hembuskan perlahan melalui mulut. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, bagus ya Ipa. Sekali lagi, tarik nafas, hembuskan secara perlahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekali lagi, silakan tarik nafas perlahan, lalu hembuskan. Oke, bagus ya Ipa. Gimana perasaannya? Rasanya lebih tenang Bu. Bahu saya yang tadinya agak tegang sekarang lebih terasa lebih ringan. Oke, itu respon yang normal ya, dan menunjukkan bahwa tubuh Viva itu merespon dengan baik terhadap latihan kita. Latihan pernapasan seperti ini sebenarnya bisa dilakukan kapan aja nih, terutama pada momen-momen yang sudah kita identifikasi sebagai titik rawan kita. Misalnya saat baru pulang kuliah dan Iva merasa lelah nih sebelum membuka tugas, atau saat mulai merasa panik mendekati deadline atau pengumpulan tugasnya. Nah, Ibu sarankan Viva coba melakukannya 3 kali seperti ini sebelum mulai jam kerja tugas yang sudah kita sepakati tadi. Sebagai semacam ritual pembuka yang dapat membantu tubuh Viva dan pikirannya siap untuk fokus. Gimana menurut Viva? Bisa Bu, kedengarannya sederhana dan juga tidak memberatkan saya. Jadi hari ini kita fokus pada latihan pernapasan dulu ya Pak, supaya tidak banyak nih hal baru yang harus diingat sekaligus. Nanti di sesi berikutnya jika diperlukan kita bisa tambahkan teknik lain. Apakah ada pertanyaan mengenai teknik pernapasan itu? Tidak. Oke, sekarang kita gabungkan semua yang sudah kita bahas dalam satu rencana tertulis ya,
melainkan sebagai pengingat tertulis dari komitmen yang FIFA buat untuk diri sendiri. Nah, saya akan bacakan poin-poin yang sudah kita sepakati, dan FIFA boleh nambahkan atau mengubah atau mungkin menyesuaikan jika dirasa belum cukup. Di poin pertama ini, setiap ada tugas dengan deadline, 2 hari sebelum deadline, apakah FIFA akan mengerjakan tugas tersebut minimal 1 jam. Jadi pada pukul 2 hingga 3 siang. Nah, apakah masih sesuai? Masih sesuai. Kalau gitu poin keduanya, sebelum mulai jam kerja, tugas tersebut FIFA akan melakukan latihan pernafasan 3 kali sebagai ritual pembukanya. Nah, poin ketiganya, FIFA akan mengisi lembar pemantauan diri minimal 3 kali sehari, selama 2 minggu ke depan. Dan poin keempat, FIFA akan menggunakan pola komunikasi minimal 1 kali dalam situasi nyata di rumah, lalu mencatat hasilnya. Apakah IPA ada yang mau ditambah atau dikurangi dari keempat poinnya? Menurut saya sudah cukup, Bu, tapi mungkin terasa banyak juga kalau semuanya harus saya kerjakan sekaligus, Bu. Itu kekhawatiran yang masuk akal ya, dan justru menjadi alasan mengapa kita perlu memikirkan sistem penghargaan untuk diri sendiri, supaya nanti proses yang IPA jalani ini terasa ringan dan seru, bukan menjadi beban tambahan. Nah, dalam pendekatan ini kita mengenal istilah penguatan positif atau positive reinforcement, yaitu memberikan sesuatu yang menyenangkan, suatu perilaku yang dilakukan, sehingga perilaku tersebut cenderung diulang di masa depan. Nah, Ibu ingin tanya, hal-hal kecil yang biasa membuat FIFA senang nih, atau kayak merasa dihargai itu yang tidak memerlukan biaya besar, apakah ada? Saya suka menonton satu episode terbaru dari drama favorit saya, atau sekedar menelpon teman dekat untuk mengobrol santai. Jadi di semua itu adalah contoh penghargaan yang Ivan jelaskan tadi ya, karena mudah diakses dan tidak memberatkan. Nah, kita rancang nih sistem sederhananya. Jadi setiap kali kita berhasil mengerjakan jam kerja tugas atau menyelesaikannya sesuai rencana pada hari itu, kita boleh memberi diri sendiri satu penghargaan kecil, misalnya kayak nonton satu episode drama atau sebagai bentuk merayakan keberhasilannya, sekecil apapun itu. Gimana Bu? Biasanya saya nonton drama itu sebagai pelarian saya saat saya menunda tugas. Sekarang jadi semacam hadiah gitu ya, Bu, setelah saya selesai mengerjakan tugas. Betul. Nah, itulah contoh nyata di mana kita bisa mengubah fungsi suatu kegiatan dari yang sebelumnya menjadi pelarian justru menjadi memperkuat kebiasaan baru. Nah, menjadi penghargaan yang memperkuat kebiasaan baru yang menjadi lebih sehat. Selanjutnya, untuk poin lembar pemantauan dan latihan komunikasi daripada menambah beban baru, gimana kalau kita anggap keduanya sebagai bagian dari proses belajar, bukan target yang harus sempurna. Artinya, jika suatu hari terlewat 1 atau 2 kali pencatatan, itu bukan kegagalan ya, melainkan informasi yang berguna untuk kita bahas di pertemuan berikutnya. Gimana menurut Ibu, apakah ini membantu mengurangi rasa terbebani? Membantu, Bu. Jadi tidak harus sempurna 100% ya, Bu? Betul. Satu hal lagi nih yang ingin Ibu tekankan. Jika dalam 2 minggu ke depan ada hari di mana rencana kita ini nggak berjalan sesuai harapan nih. Nah, misalnya karena ada acara keluarga atau kondisi yang lagi kurang fit, itu kan hal yang wajar dan manusiawi. Yang penting bukan kesempurnaannya, tapi konsistennya secara umum dan kemampuan untuk mencoba kembali. Apakah kita merasa siap menandatangani kontrak sederhana ini secara simbolis sebagai bentuk komitmen pada diri sendiri? Siap, Bu. Itu sangat realistis sekali bagi saya. Oke, nanti saya akan menuliskan poin-poin ini dalam selembar kertas dan kita bisa menyimpannya sebagai pengingat, misalnya di tempel di tempat-tempat yang bisa membantu kita ya. Iya, Bu. Baik. Jadi sebelum kita tutup sesi hari ini, mari kita rangkum tugas rumah yang akan kita kerjakan selama 2 minggu ke depan. Pertama,
pemantauan diri minimal 3 kali sehari. Nah, yang kedua menerapkan jam kerja tugas pukul 2 hingga 3 siang. Nah, 2 hari sebelum datang tugas diminta juga 3 kali latihan pernafasan terlebih dahulu. Nah, yang ketiga mencoba pola komunikasi minimal 1 kali dalam situasi nyata. Nah, dan keempat memberikan penghargaan kecil untuk diri sendiri. Nah, setiap kali berhasil menjalankan jam kerja tugas IPA tadi sesuai sama rencananya ya. Nah, apakah keempat poin ini udah jelas atau masih ada yang perlu dijelaskan kembali? Sudah jelas Bu, saya akan mencoba saya bagi mungkin. Oke, bagus ya Iva. Ibu juga ingin mengingatkan nih, semua hal ini adalah eksperimen kecil yang akan kita lakukan bersama. Jadi bukan ujian, apapun hasilnya, baik berjalan lancar maupun ada kendala, semuanya akan menjadi bahan diskusi yang berguna di pertemuan kita selanjutnya. Sekitar 2 minggu dari sekarang. Gimana? Baik Bu. Oke, sebelum kita benar-benar selesai, Ibu masih ingin bertanya nih, bagaimana perasaan Viva setelah sesi konseling kita hari ini? Apakah ada yang dirasa paling bermanfaat? Saya merasa lebih ringan Bu. Yang paling bermanfaat menurut saya itu saya latihan pernafasan dan juga latihan menyampaikan bagaimana perasaan saya ke ibu saya. Nah, karena selama ini saya tidak bisa atau tidak pernah berpikir bisa menyampaikan dengan cara seperti itu. Jadi karena ketakutan saya itu saya tidak bisa berpikir hal yang ibu sampaikan tadi. Oke, makasih ya Iva sudah berbagi dengan sangat terbuka dan sukarela hari ini. Viva, Ibu lihat Viva ini datang dengan kesiapan untuk benar-benar berproses, dan itu adalah suatu langkah yang besar. Nah, mari kita coba jalankan rencana yang sudah kita susun untuk 2 minggu ke depan. Terus kita akan bertemu lagi untuk membahas gimana nih hasilnya. Apa yang berjalan baik dan apa yang mungkin perlu kita sesuaikan. Nah, apakah masih ada hal lain yang ingin disampaikan sebelum kita tutup sesi hari ini? Tidak ada Bu. Terima kasih banyak ya Bu atas waktu dan juga bimbingannya. Saya merasa sedikit lega dan bisa mencari jalan solusi dari permasalahan yang saya alami selama ini. Oke, sama-sama Iva. Sampai jumpa nih.